Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuziruhu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyampaikan sebuah ceramah singkat. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu retorika Ibu Irta Sulastri dan teman-teman yang sama seperjuangan dengan saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala wabah penyakit yang ada di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja saya masuk ke ceramah singkat saya yang berjudul Penyebab Orang Jadi Sombong. Sombong merupakan suatu sifat yang sangat dilarang dalam Islam, dan salah satu sifat tercela yang termasuk dalam daftar penyakit hati yang patut untuk dihindari. Pada dasarnya, definisi sombong adalah sikap membanggakan diri sendiri dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Sikap sombong dapat merubah sikap watak orang yang memilikinya, baik dari cara lisannya yang berbicara maupun dari tingkah lakunya. Sikap sombong yang paling parah adalah sombong kepada Rabb-Nya, sehingga menolak akan kebenaran dan angkuh untuk tunduk patuh dan taat kepadanya. Contohnya yaitu dahulu iblis yang tidak mau patuh tunduk atas perintah Allah, di mana ia disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pada waktu itu Allah menyuruh penduduk langit untuk bersujud kepadanya. Semua malaikat bersujud menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun iblis yang berada di sana tidak mau ikut bersujud dan lebih memilih durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada iblis, "Mengapa engkau tidak patuh untuk bersujud kepada Adam sewaktu aku menyuruhmu?" Lalu iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Dari sinilah akhlak buruk mulai menjelma dalam bentuk pembangkang dan sombong. Dan kemudian Allah murka terhadap iblis dan mengusirnya dari surga. "Turunlah kamu dari surga itu. Tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah." Allah melarang manusia untuk tidak bersikap sombong seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsi fil ardi marahan. Yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Jadi sudah sangat jelas Allah melarang kita untuk tidak bersikap sombong. Sedikitnya ada 4 sebab yang membuat orang jadi sombong, yaitu yang pertama, ziyaratul mal, atau bertambahnya harta. Kadang manusia sombong dan angkuh apabila ia sudah sukses dalam dunianya. Banyak harta sehingga hartanya begitu melimpah, gampang didapatkan sehingga ia lupa dan terlena akan harta yang ia peroleh. Siapapun menjadi budaknya dan menjadi pesuruhnya, tidak pandang siapa saja baginya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6-8 yang artinya, "Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Rabb-Mu lah kembalimu." Dalam ayat di atas Allah mengabarkan bahwa manusia begitu bangga dan sombong ketika melihat dirinya lah yang paling banyak harta. Lalu Allah memberikan ancaman dalam ayat selanjutnya yang artinya, "Sesungguhnya hanya kepada Rabb-Mu lah kembalimu." Maksudnya adalah kita semua akan kembali pada Allah, lalu kita akan dihisab.
kita akan ditanya dari mana harta kita kumpulkan, dan kita pun akan ditanya kemana harta kita manfaatkan. Jadi untuk semuanya tidak perlu kita sombong akan harta yang kita miliki, karena harta yang kita miliki tidak akan kita bawa hingga di akhirat nanti. Yang kedua yaitu ziyaratul mansin, atau bertambahnya kedudukan. Kedudukan membuat orang lupa mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Gara-gara jabatan, mereka rela berbuat curang, menipu, dan berbuat keji demi kedudukan dan kemenangan. Padahal pangkat dan jabatan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sebiji zarah dari kesombongan. Haji riwayat Muslim. Yang demikian karena surga Allah dipersiapkan bagi orang-orang yang tidak sombong, sebagaimana firman-Nya. Demikian kerasnya ancaman di atas terhadap seorang yang memiliki sifat sombong, karena kesombongan itu adalah pakaian Allah, maka terlalu lancang bagi seseorang yang memakai pakaian Allah tersebut. Selanjutnya, ziyaratul ilmi, atau bertambahnya ilmu. Orang yang berilmu juga tidak luput dari gangguan setan yang menggoda. Terbersit dalam hatinya, akulah yang paling cerdas dan paling pintar, yang berhak untuk maju. Tidak ada orang yang cerdas kecuali saya. Dia tidak merasa dari mana ia dilahirkan dan keadaan apa ia dilahirkan. Wahb bin Munabbih berkata, sesungguhnya ilmu dapat membuat sombong sebagaimana harta. Masruq berkata, cukuplah seorang dikatakan berilmu jika ilmu tersebut membuahkan rasa takut kepada Allah, dan sebaliknya, cukuplah seseorang dianggap bodoh tak kalah membanggakan diri dengan ilmunya. Jadi dapat dikatakan orang yang sebenarnya berilmu yaitu orang yang takut kepada Allah, dan sebaliknya, orang bodoh yaitu orang yang membanggakan diri akan ilmunya. Yang terakhir yaitu ini yang jarang diduga. Ini yang tidak diduga. Ziyaratul ta'ah, bertambahnya ketaatan. Orang yang beribadah juga tidak luput dari setan yang mengganggu, bahkan yang menjadi sasaran setan adalah orang-orang yang taat dan beribadah, sehingga kadang mereka tidak merasa telah berbuat sombong dengan ibadahnya. Ia semudahnya saja mengatakan orang yang belum beribadah dengan waktu yang tepat merendahkan dirinya dari dirinya yang sudah beribadah di waktu yang tepat. Hanya sekian dari ceramah singkat saya kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.